Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Al-Quran dan Hadis. Kali ini saya akan melanjut mereaction Kang Guru Gembul. Kali ini yang berjudul Bisnis Haram Para Habib, para pembuat makam palsu. Benarkah Habib Lutfi terlibat? Tanda tanya. Oke, mari kita simak videonya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah short video di YouTube yang isinya adalah seorang Habib yang sedang menceritakan dengan gagah perkasa, dengan sangat percaya diri tentang leluhurnya, yaitu Syekh Fakih Muqaddam, yang beliau disebutkan sebagai wali yang bahkan derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi leluhurnya para Habib ini itu dikatakan, dinarasikan bahwa di dunia dia memang tidak lebih terkenal, tetapi di akhirat, di alam barzah, dia jauh lebih terkenal dan jauh lebih terpandang daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, saya kaget seperti ini. Oh, saya juga kaget. Tahu dari mana itu? Saya bersikap bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ulama besar yang biasa-biasa aja. Kalau misalkan ada cerita bahwa dia bisa membelah lautan, dia bisa teleportasi, dia adalah wali kutub dan sebagainya, saya tidak ikut campur di situ. Saya hanya mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa taat dan soleh, sampai sejauh itu saja. Saya hanya tahu bahwa orang-orang NU khususnya di Indonesia itu sangat percaya dan sangat menghormati terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani berikut karomah-karomahnya itu. Jadi saya menjadi heran ketika ada seorang Habib yang mengaku bahwa leluhurnya, ya leluhur para Habib, yaitu Syekh Fakih Al-Muqaddam, itu bahkan derajat kewaliannya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Karena itu adalah sebuah short video, maka itu tentu saja tidak memberikan keyakinan kepada saya. Maka saya coba cari-cari biografinya, saya cari apa di internet gitu ya, dan jumlahnya ternyata sangat sedikit Syekh Syekh Fakih Al-Muqaddam itu. Tetapi sumber-sumber yang sangat sedikit itu membuat saya menjadi semakin shock, membuat saya semakin kaget gitu. Karena di situ diceritakan bahwa beliau konon pernah mengatakan bahwa derajat kewalian saya itu adalah yang tertinggi, sama seperti derajat kewalian Nabi Muhammad yang paling tinggi di antara derajat nabi-nabi yang lain. Berarti ini adalah best of the bestnya para wali gitu, dan itu diungkapkan oleh dirinya sendiri gitu dalam narasi itu. Kemudian yang membuat saya kaget lagi adalah bahwa beliau pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah gitu. Jadi suatu kali dia itu mau beli satu dagangan dari Arab Baduy gitu, saya beli ini tetapi dengan harga yang dia maui. Kemudian si Arab Baduy tentu saja saya tidak mau, kan saya yang jual, saya yang menentukan harganya. Kemudian para pengikut Syekh Al-Muqaddam itu marah kepada si Baduy itu. Hei Baduy, tolong jual barang kepada Syekh Fakih Al-Muqaddam ini sesuai harga yang dia inginkan, karena dia adalah wali, karena dia adalah begini dan begitu, karomahnya tinggi. Emangnya dia Allah? Ya, saya memang Allah, dia katakan seperti itu. Tapi dengan narasi yang sebenarnya simpang siur, ada yang pengakuan, ada yang penyangkalan, tapi dinarasikan seperti itu. Nah, jadi ada pengakuan sampai bahwa dirinya itu adalah Allah gitu. Nah, gimana ceritanya? Saya juga sebenarnya ini silahkan berayu konfirmasi apakah pernyataan ini, kitab-kitabnya dan lain sebagainya itu benar atau tidak. Ketika saya mencoba untuk melakukan verifikasi, ternyata sumber-sumber yang dimaksud juga adalah sumber-sumber yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan, pegangan gitu. Jadi apakah Syekh Muqaddam itu memang mengatakan seperti itu, tidak jelas. Apakah memiliki karomah yang seperti itu dan sebagainya, sumber-sumbernya juga tidak ada yang jelas. Tetapi bisa disimpulkan bahwa narasi-narasi bahwa Habib ini, Habib itu ternyata luar biasa, bahkan lebih dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu menjadi narasi-narasi yang umum yang bisa kita lihat sekarang gitu. Bukan hanya pada perspektif historis, bukan soal Habib-Habib di masa lalu, tetapi bahkan Habib-Habib zaman sekarang pun dinarasikan begitu luar biasa, begitu keramat, begitu suci. Misalkan ada di satu tempat Habib yang, saya mohon maaf ya, Habib itu nampaknya sudah pikun atau mungkin lebih dari itu. Beliau perilakunya juga nampak tidak wajar gitu. Kemudian tidak memakai pakaian, hanya mengenakan sarung kesana kemari, ngerokoknya juga agak aneh gitu ya. Kemudian nampaknya juga tidak melakukan ibadah-ibadah ritual yang semestinya dan sebagainya. Tetapi dia ketika ada orang yang bertemu dengannya langsung nunduk atau apa segala rupa gitu, dia sangat disucikan, bahkan diberikan sebuah singgasana yang sangat besar, sangat luar biasa gitu, dikasih kursi yang gede gitu, kursi kehormatan sebagai seorang raja gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang percaya bahwa Habib yang dimaksud itu, yang nampak pikun itu adalah wali.
wali yang sangat luar biasa. Nah, apa buktinya? Yang pertama itu pertimbangannya sangat sederhana sebenarnya. Yang pertama itu adalah karena beliau itu Habib, dan yang kedua adalah karena pipisnya wangi. Air kencingnya, saya mohon maaf ya, air kencingnya itu wangi. Saya sih berpikirnya itu keluarganya sebaiknya mengantarkan orang yang dimaksud itu ke dokter, karena kalau ada pipisnya wangi atau bau manis tertentu, itu bisa aja kan gejala penyakit kronis, bisa aja itu kelainan genetik tertentu yang mengganggu jiwanya, yang mengganggu raganya, bisa aja itu adalah karena masalah-masalah yang sebenarnya sangat berbahaya. Jadi bukannya disucikan gara-gara itu, tetapi lebih baik diperiksakan ke dokter gitu. Tetapi malah dinarasikan bahwa Pak Habib yang agak pikun itu malah sebagai orang suci dan sebagainya, dan kemudian banyak orang yang mengalap berkah padanya gitu. Tapi lagi-lagi narasinya adalah bahwa Habib itu adalah suci dan keramat. Kemudian saya mohon maaf ya, ini ada salah satu tokoh terkemuka di Indonesia, Pak Habib Lutfi, itu bocoran videonya sempat keluar yang menyebutkan dan dia menceritakan dalam bahasa Arab. Dia katakan, tolong semuanya kepada warga-warga yang ada di sini, warga para Habib itu, jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa penyebar ajaran agama Islam pertama itu adalah para Habib. Jadi ada semacam upaya untuk mengubah alur sejarah yang kita pahami sekarang, yang penyebar agama Islam diantaranya adalah Wali Songo gitu ya, kemudian dirubah para penyebar agama Islam itu adalah para Habib yang datang dari Yaman, yang itu adalah generasi Ba'alawi dan sebagainya, dan seterusnya, yang memang dipropagandakan seperti itu. Apakah ini benar atau tidak, itu hanya dari sebuah potongan video, silahkan konfirmasi dan silahkan klarifikasi. Tetapi apakah ini memang benar-benar propaganda yang masif tentang bahwa Habib itu memang harus suci, harus dimuliakan dan sebagainya. Dan kita juga mengetahui bahwa kemarin-kemarin Pak Habib Bahar bin Smith, dan juga pernah saya sampaikan di beberapa video, beliau sampai mengatakan bahwa berguru pada seorang Habib, bahkan yang paling bodoh sekalipun, itu jauh lebih mulia, jauh lebih berkah daripada berguru pada 70 ulama. Nah, ya, pada mulia para Habib yang datang dari Yaman, yang tetapi apakah ini memang benar-benar propaganda yang masif tentang bahwa Habib itu memang harus suci, harus dimuliakan dan sebagainya. Dan kita juga mengetahui bahwa kemarin-kemarin Pak Habib Bahar bin Smith, dan juga pernah saya sampaikan di beberapa video, beliau sampai mengatakan bahwa berguru pada seorang Habib, bahkan yang paling bodoh sekalipun, itu jauh lebih mulia, jauh lebih berkah daripada berguru. Sebut belajar sama satu Habib bodoh sebanding dengan belajar sama 70 kiai alim. Ini udah melampaui nalar kita sebagai, ya saya juga orang biasa. Cuman kalau misalkan mendengar statement seperti ini, ya saya nggak bisa percaya gitu. Maksudnya kan yang dinilainya bukan masalah Habib atau bukan ya, tapi akhlak dan perilakunya gitu, itu kan, dan keilmuannya itu kan yang menjadi patokan kita berguru terhadap seseorang gitu. Kalau prinsip saya seperti itu, mau dia turunan Habib atau bukan, yang jelas kita lihat aja sehari-harinya seperti apa, keilmuannya seperti apa. Ketika sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, ya wajib kita ikuti gitu. Tapi kalau misalkan sudah mengeluarkan statement seperti ini kan, ini sangat keliru menurut saya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pada 70 ulama. Nah, ya lagi-lagi narasinya adalah bahwa para Habib itu tinggi derajatnya, karomahnya luar biasa, kemudian keramat, kemudian memberikan keberkahan dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada selipan-selipan bahwa narasi itu juga biasanya menyinggung-nyinggung Wali Songo gitu. Misalkan Wali Songo itu adalah gelar kehabibannya diragukan, atau bahwa mereka bukan Habib, bahwa mereka bukan penyebar ajaran agama Islam pertama dan sebagainya. Kenapa ada propaganda semacam ini, dan kenapa ini muncul sekarang-sekarang gitu? Atau yang saya lihat dari awal tahun 2000-an gitu. Jadi sejak zaman reformasi sampai sekarang ternyata ada propaganda-propaganda semacam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya kemudian membaca sebuah karya ilmiah yang membuat saya menohok kaget gitu. Jadi karya ilmiah itu isinya adalah prospek bisnis ziarah makam Wali Songo gitu. Maaf. Dan di situ ada sebuah data yang juga membuat saya kaget, bahwa ziarah Wali Songo itu adalah salah satu ziarah paling profit di Indonesia kalau memang kita mau berkecimpung di sana. Kenapa?
Karena setiap tahunnya ada 12 juta orang yang melakukan ziarah ke makam para wali songo. Jadi muter ke makam wali ini, wali ini, wali ini, wali ini, dan sebagainya gitu. Jadi si penulis karya ilmiah itu berpikir seandainya 12 juta orang yang datang ke makam wali songo itu kemudian kita kasih layanan catering atau kita kasih layanan apa, maka itu adalah prospek bisnis yang sangat luar biasa. Bayangkan 12 juta orang itu datanya tahun 2014 ya. 12 juta orang itu artinya bahkan lebih banyak daripada pengunjung di Bali setiap tahun gitu. Jadi makam para wali itu ternyata jauh lebih dihargai oleh orang-orang di Indonesia. Mungkinkah, ini mah pertanyaan ya, mungkinkah propaganda para Habib itu lebih mulia dari Wali Songo, atau bahwa dia penyebar agama Islam dengan berbagai karomahnya, dengan berbagai kesaktiannya itu sebenarnya adalah untuk mengejar target bisnis ini? Mungkinkah seperti itu? Sebab kalau dalam ajaran agama Islam, karomah-karomah seperti itu tuh tidak beradab untuk disampaikan kepada orang gitu. Jadi misalkan wali ini, karomahnya ini, tingkatannya ini, dan sebagainya, itu benar-benar tidak beradab gitu untuk disampaikan. Karena apa? Karena kalaupun wali itu ada, dia tidak mengaku, dan kalaupun dia mengaku bahwa dirinya misalkan wali, maka kewaliannya hilang pada waktu itu juga. Jadi nggak mungkin saya adalah wali yang paling kutub, yang diantara wali yang lain. Nggak mungkin ada yang seperti itu dalam ajaran agama Islam gitu. Iya, dan bahkan teman-teman ya yang saya ketahui gitu, ada peribahasa semacam ini, wali diketahuinya sama wali lagi ya. Dan ketika makomnya sudah di tingkat wali, itu kan pengakuannya sudah gak ada gitu. Udah, kalau misalkan masih saya adalah wali, karomah saya ini dan sebagainya, itu yang barusan disampaikan oleh Guru Gembul, maka hilang seketika waktu itu juga kewaliannya. Aduh, mantap. Jadi ini adalah sesuatu yang mengherankan. Makanya ada sebuah kesimpulan yang lain, atau kemungkinan yang lain, atau pertanyaan yang lain. Apakah ini gara-gara bisnis? Dan kalau memang ini adalah gara-gara bisnis, mari kita simak ada beberapa indikasi kuat. Silakan dikonfirmasi, saya tidak mengklaim, saya tidak mengambil kesimpulan. Silakan dikonfirmasi. Di Jakarta Selatan itu ada sebuah makam Habib Kuncung. Ribuan orang datang setiap tahun ke makam itu karena dianggap keramat. Bahkan ada orang yang sampai datang ke sana dan mengatakan, ya kami kan orang yang tidak suci, banyak dosa, tapi kalau misalkan Habib ini, itu kan derajatnya sudah dekat dengan Allah, tidak ada satupun dosa yang menempel pada dirinya. Jadi kami berdoa atas perantaraan beliau, kan mengatakan seperti itu. Yang luar biasanya adalah bahwa tidak pernah ada biografi tentang Habib Kuncung, baik biografi yang dituliskan oleh orang lain maupun autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi bagaimana kehidupannya kita tidak mengetahui. Apakah beliau memang orang-orang suci, kita juga tidak mengetahui. Apakah beliau adalah orang yang sakti dan sebagainya, tidak diketahui. Tetapi banyak cerita bahwa beliau bisa terbang, beliau bisa teleportasi, beliau punya banyak karomah, ada kuburan yang tidak bisa dipindahkan, apa segala rupa, ada banyak cerita seperti itu. Tetapi semuanya katanya tidak berdasarkan catatan historis atau apapun. Walaupun seperti itu, jamaahnya datang. Jadi jamaah datang ke sana berziarah hanya karena katanya di situ memang begitu. Dan luar biasanya apa? Ya tentu saja di situ ada infak. Apakah ini yang sebenarnya melatar belakangi propaganda para Habib itu, atau cerita yang lain? Makam Mbah Priuk di Jakarta Utara, kita mengetahui bahwa makam itu keramat, ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang bikin batu nisan,
Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh di situ. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah usaha apa-apa, tinggal meninggalkan aja di situ gitu. Ada kejadian seperti itu, dan itu dikonfirmasi oleh pihak MUI. Ada juga lahan sengketa. Jadi lahan ini disengketakan dan mau disita oleh pemerintah atau oleh negara atau oleh siapa lah gitu ya. Nah, karena takut disita, maka di situ dikasih makam. Jadi makamnya dadakan, dan itu adalah makam Habib Anu dan sebagainya gitu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual, ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu, dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan, ini pertanyaan. Apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya, terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Karena harus digarisbawahi, di negara-negara Timur Tengah, pusat wilayah Islam atau wilayah Asia Selatan, atau di Turki atau wilayah Afrika Utara yang menjadi basis orang-orang Islam, tidak ada Habib itu diistimewakan sampai derajatnya luar biasa kayak gini gitu, sampai kakinya dicium, itu cuma ada di Indonesia gitu. Dan itu yaitu gara-gara ada upaya propaganda secara sistematis untuk menjelaskan bahwa para Habib itu memang memiliki kemuliaan yang sangat lebih di Indonesia. Bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Jadi kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya, yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumodiningrat. Tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib, dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib, tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumodiningrat, dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini polemik, ini muncul. Jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat. Jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi banyak orang, padahal catatan sejarah menyebut bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain. Nah, ini makanya sekarang Pak Habib Lutfi, maaf, silakan klarifikasi, silakan konfirmasi, karena umat membutuhkan penjelasan ini. Jadi makam yang benar itu di mana? Karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang, dan lumayan juga di situ infaknya gitu. Ya jangan-jangan seperti itu, ada indikasi-indikasi ke arah sana gitu. Makanya harus digarisbawahi kembali, ada semacam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda para Habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis, diantaranya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah. Apakah itu benar atau tidak, silakan klarifikasi, karena sudah banyak makam-makam palsu dari Habib. Nah, ini teman-teman, apakah ini kan pertanyaannya, jadi apakah termasuk dalam kategori menjual belikan ayat Allah? Karena kan mengatasnamakan agama ini. Namun pada dampaknya akhirnya ya keuntungan lah. Apakah ini termasuk menjual belikan ayat Allah gitu atau agama? Silahkan jawab di kolom komentar teman-teman. Mari kita diskusi. Yang ketahuan, kalau misalkan memang ternyata dari Habibnya tidak seperti itu, ya silahkan yang ini ikut membantu untuk membersihkan Habib-Habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu. Tapi kemarin juga sebenarnya ada sesuatu yang sangat miris yang membuat saya tidak berani berucap lebih lagi gitu. Makanya di video ini saya tidak berani menyimpulkan gitu. Saya hanya bertanya gitu. Jadi kemarin itu, maaf ya, saya cengengesan tuh karena lucu. Jadi kemarin di akhir tahun 2022 dan awal tahun sampai pertengahan tahun 2023 itu ada sebuah kasus yang sangat lucu. Ada sebuah warung milik dari Pak Wahyu. Pak Wahyu itu adalah seorang yang bapak-bapak punya anak 2 dan punya warung, dan warung itu berjualan di sekitar Yayasan Habib Anu gitu. Nah, warung itu ya sama seperti warung yang lain, itu menjadi tempat belanja warga sekitar. Tapi tak lama kemudian muncullah sebuah spanduk yang besar di situ. Dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok di warung atau di toko selain yang dinaungi oleh Yayasan Habib itu gitu. Akhirnya apa? Omset penjualan di warung Pak Wahyu itu turun drastis sampai hanya 1/8-nya saja dari omset yang biasanya. Karena apa? Karena dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok. Apa, Meng?
dilarang membeli kebutuhan pokok selain di warung yayasan itu. Nah gitu kan, akhirnya Pak Wahyu itu bingung, dia ngomong ke Pak RT, ke Pak RW, Pak tolong dong ini ada spanduk gini, saya jadi nggak laku bisnisnya, usahanya. Ya Allah, Nah si Pak RT kasihan. dan Pak RW-nya nggak berani bertindak, karena apa? Karena melawan Habib. Nanti kan karomahnya kena sama kita, nanti kita jadi kena kaya gimana-gimana, itu kan keturunan Nabi, itu suci dan sebagainya, jadi tidak boleh diganggu gugat. Nah kan akhirnya bingung, akhirnya si Pak Wahyu itu curhat di TikTok, di video spanduknya itu, dan kemudian dikeluarkan hadis sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat, gitu doang, nggak ada narasi yang lain, cuman gitu doang. Tapi langsung yayasan Pak Habib itu marah-marah dan kemudian mendatangi rumahnya, memaksanya untuk minta maaf dan menghapus video itu. Videonya dihapus, Pak Wahyunya sudah minta maaf, tapi tak berapa lama kemudian polisi datang ke rumahnya untuk memenjarakannya karena ujaran kebencian. Jadi dipenjaralah. Jadi polisi juga udah nggak berani apa-apa, langsung gercep aja, langsung tangkap, jadikan tersangka dan langsung dipidana masuk ke dalam penjara gitu. Karena ujaran kebencian, karena telah memviralkan spanduk itu yang sebenarnya sudah dihapus dan tidak ada ujaran kebencian juga di sana gitu. Nah, jadi bisnisnya kenapa seperti itu? Karena Ya toko Allah. itu berarti mengganggu bisnisnya warung-warung yayasan dari Pak Habib itu gitu. Jadi ini sudah masuk kategori monopoli, tetapi ya karena orang kecil rakyat jelata ya tidak bisa apa-apa ngelawan Habib itu gitu. Ya sama seperti saya, kalau misalkan saya bikin video ini, jangan-jangan video saya juga di take down karena karena Habib Karomah apa dan sebagainya, saya juga nggak tahu. Makanya daripada seperti itu saya bertanya, bukan mengambil kesimpulan. Gitu ya. Dan kalau misalkan Baraya mau konfirmasi langsung gitu ya, tapi Baraya tidak memiliki akses, ya udah jalan yang paling dekatnya sih sebenarnya sederhana. Baraya ikutin aja pengajian-pengajian para Habib di sekitar rumah Baraya yang biasanya ada gitu. Nah, kata teman saya, bukan kata saya, kata teman saya di situ itu suka kalau ikut pengajian di situ tuh harus beli tasbih sekian dari yayasan itu, harus beli kopea, harus beli sorban sekian dari yayasan itu, kemudian harus ikut ziarah kubur yang harganya sekian. Memang sudah ada tarif-tarifnya apa segala rupa gitu. Dan mau peci, mau tasbih, mau apa, tidak boleh beli di tempat yang lain kecuali harus beli di tempat itu gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kalau memang benar, itu benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena propaganda bahwa Habib itu suci dan sebagainya, yang itu sebenarnya agak menyimpang dari ajaran Islam, kemudian itu digunakan untuk meraup keuntungan, bikin makam palsu untuk dapat infak, bikin bisnis apa segala rupa kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kalau benar ya. Tapi kalau memang benar-benar seperti itu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah kita memberangus para Habib? Oh jangan. Nanti karomahnya malah takut kena sama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sadarkan masyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya. Nah ini yang saya suka dari Guru Gembul ya. Jadi beliau dia berani menyuarakan kebenaran meskipun resikonya gede gitu. Mudah-mudahan beliau dikasih sehat, dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan pula. Tapi pada bagian itu agak sulit sih, karena di Indonesia tuh masyarakat kita tuh sangat mudah percaya pada sesuatu gitu. Bahkan setiap tahun dibohongin sama partai politik, tetap aja nyoblos lagi gitu. Pas pemilu, nggak tahu gimana ceritanya. Di Indonesia tuh sinetron azab tuh terkenal gitu, kan penonton ibu-ibu, bapak-bapaknya tuh banyak yang seperti itu gitu. Jadi dengan mudahnya masyarakat percaya pada hal yang seperti itu ya agak sulit juga sih. Ditambah lagi masyarakat itu pada hal-hal yang seperti itu mudah percaya, tapi ketika dijelaskan tentang sains, dijelaskan tentang ilmu pengetahuan, mereka akan berujar, ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu duniawi itu kan relatif. Ya aduh, itu susah juga. Ya, daripada pusing-pusing, saya hentikan pertemuan kali ini, pertemuan video kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu video yang ya kita saksikan bersama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang baik ya, karena ya semua ini tidak mengklaim bahwasanya A B C D. Guru Gembul beliau hanya bertanya kan tadi itu seperti itu. Makanya ya hanya saran saja dari saya, berhati-hatilah tetap ketika kita mencari seorang panutan, seorang guru, itu harus sangat berhati-hati gitu ya. Karena mau tidak mau ketika kita sudah taklid terhadap guru tersebut, terkadang ya ketika salah pun penyampaian dari seorang guru, karena kita sudah taklid, kita sudah ini itu dan sebagainya, kita mau salah pun
penyampaian beliau kita benarkan, kita lawan, kita bela dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan harta. Dan jangan lupa, mudah-mudahan kita lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.